Maka li basyarin ayyu iyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwata. Tiadalah tidak patut bagi manusia yang Allah berikan kepada mereka kitab. Paham? Wal hukmah dan hukum-hukum atau hikmah-hikmah wan nubuwata dan kenabian-kenabian, yaitu daripada nabi dan rasul. Tsumma yaqulu lin-nasi, kemudian berkata kepada manusia, kepada umatnya, kunu ibadan li, jadilah kamu penyembah-penyembahku. Ini sindiran kepada apa? Kepada Nabi Allah Isa yang dijadikan Tuhan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Pernahkah Nabi Allah Isa mengatakan, jadilah kamu hamba-hambaku? Ini Allah menolak nih. Kemudian yang Allah berikan itu kitab, yang Allah berikan kepada itu hikmah dan kenabian, lalu ketika sudah jadi nabi, dia mengatakan kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembahku. Ada katanya Allah. Mereka tidak jawab. Min dunillah, selain Allah, mereka tidak jawab. Tetapi mereka memaksakan diri dan memaksakan umat untuk patuh tunduk kepada pembesar-pembesar atau pemimpin mereka untuk menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan mereka. Tapi tidak menjawab ini. Walakin, ya, akan tetapi, dan ini karena ada terusannya. Kalau mereka tidak menjawab maksudnya, dan ini, ya, kalau mereka sudah dijadikan nabi tapi sebenarnya dia tidak menyatakan nabi itu bahwa sembahlah aku selain Allah, wanya itu seperti itu. Walakin kunu, akan tetapi mereka itu kalau berkata pasti akan mengatakan kunu rabbaniyina. Jadilah kamu pengabdi Allah. Pengabdi Allah. Bima kuntum, disebabkan apa yang kamu tu'allimun al-kitab, yang kamu mempelajari al-kitab. Disebabkan kamu itu telah belajar Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu itu telah mempelajari isi dan kandungan kitab. Artinya apa? Jangan kamu pelintir untuk kepentingan kamu, karena kamu telah disogok, karena kamu telah dimurtadkan. Ketika kamu dijadikan atau digolongkan atau dikeluarkan dari Islam, menjadi orang munafik, orang jadi fasik. Jangan mau kamu, katanya. Kalau kamu itu benar-benar mengikuti kitab Allah. Ya, ini kepada Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu kalau ada umat Muhammad mengikuti seperti ini, berarti teks-teksnya sudah ada di zaman dulu dan dibacakan di Al-Qur'an. Makanya persis dia. Jadi orang Islam yang benar itu, orang yang ulama yang muttaqin itu bisa menjabarkan, bisa mengupas tuntas apa yang terjadi pada saat ini yang akan datang dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran yang ada yang tersirat di dalam Al-Qur'an. Kalau yang tersurat itu tafsirannya, tapi yang tersirat tidak semua orang diberikan oleh Allah SWT yang terkandung, yang tersirat di dalam Al-Quran. Dibuka oleh mereka supaya apa? Supaya kamu tahu dan tidak tersesat, tidak menjadi ragu, dan tetap eksis, tetap iman, teguh pendirian. Kenapa? Karena kamu telah belajar. Nah ini sudah belajar, tapi menyesatkan orang. Sudah belajar, tetapi menyatakan bahwa Isa itu Tuhan. Jangan seperti orang Yahudi kau. Jangan seperti orang Nasrani yang sesat menyesatkan. Jangan jadi Yahudi yang dimurkai karena merubah dan membunuh para nabi dan rasulnya. Ini kan jelas di Al-Quran. Itu yang tersirat. Yang tidak ada di dalam. Paham? Wala ya'murakum, dan tidak pantas Allah menyuruh kamu. Nah, ini Allah, ya-nya ini Allah. Dan tidak pantas Allah itu menyuruh kamu sekalian antattakhidul malaikata, untuk menjadikan para malaikat-malaikat Allah itu, wan nabiyina, dan para nabi-nabi itu, mulai Adam sampai Isa sampai Nabi Muhammad, arbaban, sebagai Tuhan. Pernah Allah menyatakan seperti itu? Mereka tidak menjawab. Kalau mereka tidak menjawab, berarti mereka salah. Kalau mereka salah, kenapa diikuti? Itu nafsu manusia yang angkara murka. Inna nafsah la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu condong kepada perbuatan yang angkara murka, yang menantang Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang menantang Allah dan Rasulnya, yang menyatakan mengambil kitab-kitab Allah dan kitab-kitab Rasulnya itu untuk menguatkan pembicaraannya, menguatkan pendapatnya, lalu sebagai dalil untuk membenarkan apa yang mereka ucapkan,
Itu apa namanya? Nafsu. Bukan dari itu Tuhan. Kalau dari Tuhan itu benar. Benar itu gampang. Kamu sudah sholat? Belum, Ustaz. Ya, Ustaz sudah sholat? Belum. Ayo berjamaah. Itu jadi. Ya, kalau misalkan kamu sudah sholat? Belum, Ustaz. Kenapa? Ayo sholat sama saya. Najis, misalkan. Lecek. Padahal tidak najis. Akhirnya bertamu pulang. Sampai pulang ke rumahnya, sholat duhur sudah masuk asar. Hilang. Itu tidak sholat. Lebih baik lecek, apa lebih jujur? Nah, Al-Quran ini jujur. Makanya laknatullah al-kadhibin, dilaknat orang yang cerpak, yang lecehkan, yang bohong, yang pendusta. Karena Nabi apa? As-Siddiq. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar. Yang benar dan dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh para sahabat, dibenarkan oleh semua makhluk Allah. Yang tidak membenarkan hanyalah orang kafir, orang fasik, orang munafik. Paham? Ini jelas sudah. Ya, jadi Allah tidak menyuruh kamu untuk menjadikan para malaikat, para nabi itu sebagai Tuhan. Ayat murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Allah pantas menyuruh kalian semuanya untuk kafir kepadanya setelah kamu itu muslim dan berserah diri kepada Allah? Coba kamu pikir, kamu dikasih otak. Kalau kamu misalkan dibawa ke sana, dibawa ke sini, ikut sana, ikut sini, bahaya kamu. Kamu katanya muslim, ya, kenapa kamu mencampur adukan yang perbuatan yang kafir, perbuatan yang fasik, perbuatan yang munafik? Setelah kamu berserah diri kepada Allah. Mana berserah dirimu kepada Allah? Kok enggak? Kok ogal-ogalan kamu hidup di dunia? Orang yang ogal-ogalan di dunia itu contohnya saja. Pemain anak-anak saja. Anak-anak yang gebut-gebutan yang sedang motor, malam minggu. Kalau sudah kecelakaan sama, ya gara-gara ogal-ogalan. Walaupun anak muda banyak, kalau jalannya misalkan malam minggu, jalan-jalan asing misalkan, untuk jalan di jalan, tapi pelan-pelan, bukan geng-geng motor itu, tetapi pelan-pelan dia dengan tidak membunyikan knalpotnya, ya, dengan keras, itu akhlak yang baik, tidak apa-apa, ya, naik sepeda motor ke sana, ya, geng ke sana, tapi untuk apa? Untuk maulid, untuk apa? Tapi jangan ngebut-ngebutan. Ngebut-ngebutan itu orang ogal-ogalan. Orang ogal-ogalan kalau sudah jatuh, mati, potong, dan sebagainya. Ya. Nah, ini termasuk salah satu daripada apa? Daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Paham? Nah, oleh karena itu, Habib harap, ya, apa yang diperdengarkan ini menjadi kenyataan dan menjadikan penyebab kamu itu tambah imannya kepada perajin-perajin Allah SWT, sehingga kamu tidak dibawa ke sana kemari oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, dan nantinya mereka pemimpin durhaka yang kepada Allah itu akan melepas tanggung jawabnya di akhirat nanti, dan kamu diabaikan. Katanya kita nanti kalau sudah mengikuti mereka, ya Allah, andai kata engkau memberikan hidup kepadaku sekali saja dan kembali kepada dunia, aku menjadi orang yang berbakti kepadamu, yang taat kepadamu, kepada Rasulmu, dan cabutlah dan aku mati dengan husnul khatim. Berarti yang sudah selesai, kamu sudah urusannya. Kamu sudah di akhirat dan tidak bisa kembali. Jangankan ke akhirat, kalau kamu sudah tidak nafas, mati, tak kembali lagi sudah. Tidak kembali lagi. Ya. Tapi kalau kamu mau hidup selama-lamanya, ya minta doa sama Ustaz. Ya, tak doain 1000 tahun biar kamu hidup terus. Tidak. Mau? Oi. Mau? Mau hidup selama-lamanya? Yang mau panjang umur sini, doa, minta doa. Siapapun saja berdoa silakan, minta panjang umur. Ya. Yang barakah. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberkahi kita semuanya, menetapkan, meneguhkan iman Islam kita, sehingga kita menjalani dalam keadaan senantiasa beramal saleh, dan doa-doa kita mustajab, amal kita diterima, hidup dengan iman dan Islam, mati dengan husnul khatimah, bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.